Pondok itu seru. Pondok itu keren. Pondok itu berprestasi. Pondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Pondok juga bisa update. Banyak wawasan Dan banyak pengalaman. Bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan? Gak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun. Jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bada ali salamati dinina wa dunyana wa ukhrana min yadi du'a wal qabul tamam kulli salah sya'nullah dafi'atan li kulli syarr jaribatan li kulli khair lana shaykhina akbar Allah yunawwiru qulubana amda tuqal afaf wal maut jamin Muhammad wahid wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa alihi wasallam siri suratil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Ibrahim ayat 1 juz 13 surat Ibrahim ayat nomor 1.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار
جبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. Mengulangnya uzkuru di dhammah alifnya. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'aun. واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang surat sebelumnya tinggal satu ayat kemarin belum kita baca terjemahnya. Atas sendiri nih, wa yaqulul ladzina kafaru, pada kajian terakhir dereng sempat kita waos terjemah dan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, lasta mursala, bukanlah engkau Muhammad seorang yang diutus Rasul. Jadi ayat ini ya di samping untuk menghibur hati Nabi ketika diejek, ketika diingkari, ditentang oleh kaum, ya, dan sekaligus ayat ini diturunkan untuk memberikan jawaban. Jadi Quran ini diturunkan tidak sekaligus, berangsur-angsur dalam waktu kurang lebih 23 tahun, ya. Ya, di antara tujuan Quran itu untuk menghibur Nabi ketika dicaci maki, termasuk untuk memberikan jawaban. Sebelum kejadian Nabi sudah dikasih jawaban. Makanya banyak ayat-ayat yang berbunyi yas'alunaka, mereka akan bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan sabit. Mereka akan bertanya kepada engkau Muhammad tentang Al-Anfal. Mereka akan bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Itu sebelum ada yang Nabi sudah dikasih jawaban. Termasuk ayat niki. Jadi Nabi sebelum diejek oleh orang kafir, awakmu dudu rasul, Nabi sudah turuni ayat ini. Ya. Kul, kalau ada orang kafir yang ngejek kamu, tidak percaya bahwa engkau utusan Allah, kul kafa billahi syahida. Katakan wahai Muhammad, cukup Allah sebagai saksi. Baini, antara aku wa bainakum, dan antara kalian atas kebenaranku sebagai rasul. Jadi Nabi dihibur, biar kalian mengucapkan saya bukan rasul, ya, yang penting Allah yang bersaksi bahwa aku ini utusan Allah, Allah sendiri. Ya.
Seluruh makhluk mengatakan Nabi bukan Rasul. Kalau Allah mengatakan Rasul, tetap ya yang benar Allah, gitu apa? Nah, kita pun walaupun ayat ini secara khusus untuk menghibur hati Nabi, tapi sebenarnya ya apa pelajaran untuk kita semua. Kita semua hidup ini nggak usah apa menghiraukan orang. Yang penting kita baik kepada Allah, kita punya niatan baik, biar orang anggap apa terserah. Ya, kita tidak perlu melakukan sesuatu itu karena manusia, agar tidak perlu. Yang penting dianggap Allah, diterima Allah, biar makhluk seluruhnya tidak ngakui, tidak masalah. Yang penting diterima oleh Allah. Daripada seluruh makhluk muji-muji tapi tidak ada harganya di Allah, tidak ada artinya. Itu maknanya apa? Cukup kita yang penting berbuat baik, orang tidak tahu, tidak ngurus. Yang penting Allah tahu, yang menyelamatkan kita Allah, yang balas kita Allah, yang menerima amal kita Allah. Ya. Maka amal itu semakin ikhlas, semakin samar, semakin baik, semakin baik. Tapi selama masih ada karena agar supaya orang tahu, agar supaya, itu berarti masih campur dan tidak diterima. Amal apapun, sebanyak apapun, selama masih ada campur niatan karena manusia ingin dipuji, ingin diperhatikan, ya, itu walaupun juga ya supaya diterima Allah, tapi orang juga supaya tahu, Pak, itu campur namanya. Kita wajib setiap melakukan apapun cukup yang melihat saya Allah, yang menerima saya Allah, yang balas saya Allah. Makhluk seluruhnya nolong saya, kalau Allah tidak nolong tidak bisa. Tanpa dibantu oleh semua orang, kalau Allah nolong kita pasti kita selamat. Itu begitu, Bang. Ya. Itu katakan cukup Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Banyak ayat-ayat surat ini seperti surat Yasin itu loh. Ya. Ketika diejek oleh orang, kamu bukan utusan Muhammad, kamu bukan utusan Allah, menurutkan Yasin wal Quran, innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya engkau Muhammad pasti apa? Ya, utusan, tergolong utusan. Jadi Nabi ini ya di antara kelebihannya ya, kalau nabi-nabi lain itu ketika diejek, semua nabi mengalami hal yang sama, mesti diejek, dicaci maki, dimusuhi oleh kaum. Tapi semua Nabi Rasul itu membela diri. Kamu gila, loh, saya tidak gila, saya utusan Allah. Kamu sesat, loh, saya tidak sesat. Begitu nabi-nabi yang lain. Tapi kalau Nabi kita tidak, beliau diam. Itu kesempurnaan Nabi. Yang penting Allah, ya, tidak istilahnya tidak membela diri gitu. Biar kalian mengatakan apa, itu justru Allah. Jadi orang itu ketika tidak membela diri, justru yang bela Allah. Itu pelajarannya. Tapi kalau orang itu membela diri, ya itu Allah menjadi tidak bela, ya. Itu Nabi ketika diejek, kamu gila Muhammad, Allah langsung turunkan, ya, innaka lamajnun wa ma sahibukum bimajnun, ya. Ya, kamu ini apa sihir, tukang sihir Muhammad. Allah langsung menurunkan ayat membela Nabi, wa ma huwa bisahir. Loh, yang kamu baca itu syair Muhammad. Nabi diam. Tapi Allah yang enggak terima gitu. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi. Semua begitu. Ini pelajarannya. Begitu kisah-kisah apa? Ya, orang-orang soleh seperti Dewi Maryam. Dewi Maryam itu ketika dicaci, diejek, disuruh diam, diam, tidak usah komentar, sebab percuma. Walaupun sumpah demi Allah saya tetap tambah jadi ngejek. Tapi kalau diam, ya biar, yang penting Allah tahu, yang penting saya tidak melakukan itu, yang penting apa? Justru Allah, ya walaupun tetap semakin parah cacian, tapi pasti suatu saat akan ditolong oleh Allah. Allah yang bela gitu. Ya seperti Dewi Maryam kan dicaci maki oleh orang Yahudi, dikatakan orang yang zina, macam-macam, sahabat dicaci maki luar biasa. Tapi beliau diam,
langsung Allah membela bayi yaitu Nabi Isa, langsung dibuat ngomong. Itu apa? Berarti Allah yang membela, Allah yang mensucikan. Ya. Qala inni Rasulullah, qala inni Abdullah. Bayi itu. Ya. Ketika ibunya diam, justru Allah membuat bayi bisa ngomong. Saya adalah hamba Allah. Saya akan dikasih kitab suci. Saya akan jadikan rasul. Ya, Pak? Semua tercengang. Ternyata Maryam orang yang suci. Saya ini anak yang bakti sama orang tua. Kalau anak zina tidak mungkin bisa bakti. Itu apa? Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Itu pelajaran ya. Jadi kita kalau ada problem apapun ya yang terbaik kita diam, yang penting Allah tahu. Tidak ada yang bisa nolong seluruh makhluk ya, ngatasi problem saya. Kalau Allah tidak nolongi tidak akan bisa. Cukup hanya satu yang bisa ngatasi, hanya Allah. Yang bisa memudahkan hanya satu, Allah. Nanti datang itu ketika orang mengisahkan Allah, Allah akan segera. Begitu Sayyidah Aisyah. Jadi kalau orang difitnah itu bukan hanya sekarang ya, ulama-ulama habaib difitnah, istri Nabi itu ya, ibunya Nabi Isa, orang yang suci, difitnah dengan zina macam-macam, tapi Allah yang membela. Istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri ya dari sahabat yang paling mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Istrinya manusia yang termulia, itu istrinya Nabi Muhammad, dicaci maki, difitnah, dikatakan selingkuh macam-macam. Tapi Sayyidah Aisyah karena ya beliau adalah orang yang paling yakin kepada Allah, tidak komentar, tidak sumpah demi Allah saya, tidak, diam. Yang penting Allah tahu saya tidak melakukan. Diam sampai ya tentunya apa, berat kehidupan Nabi waktu itu ya, karena saking dahsyatnya fitnah dari orang-orang munafik. Jadi kalau orang dulu seperti itu, sekarang kalau ada orang nyaci maki ulama amat ya biasa ya, biasa. Itu sepanjang zaman pasti ada orang Islam yang benar-benar mukmin, ada orang kafir yang terang, ada orang munafik. Ya ini yang paling berat itu orang munafik itu. Orang pula-pula ya seperti apa, orang Islam, mungkin pernah Islam dalil, tapi justru apa, suka merusak Islam dengan cara itu sejak zaman dulu. Tapi pelajaran ketika orang diam tidak komentar, justru Allah yang bela. Makanya ya ulama-ulama yang apa dengan tidak komentar, ya sakarepmu yang penting ya, ketika orang dimuliakan Allah pasti mulia ya. Begitu. Percuma kalau pembelaan saya adalah tetap mereka tambah jadi ya. Tidak usah jauh-jauh seperti itu ya. Anak kecil aja misalnya diolok oleh kawannya, tapi kalau jengkel marah tambah jadi itu, tambah temannya ilok no cek. Tapi kalau diam apalagi senyum, alhamdulillah matur suwun sampean ngelok aku, dilok no terus pasti diam. Kesel Pak, apa? Berarti itu apa? Itu pelajarannya. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha difitnah, dikatakan selingkuh macam-macam, padahal ini istri manusia termulia, putri manusia, sahabat yang termulia. Tapi kalau diam, setelah ya datang waktu karena apa? Sabar, ridho, diapakan saja, Allah menurunkan ayat dalam surat An-Nur. Surat An-Nur diturunkan itu untuk mensucikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, begitu banyak kisah-kisah yang lain ya. Di antaranya pernah Sayyidah Hafsah itu putri Sayyidina Umar bin Khattab, itu pernah namanya hidup rumah tangga ya, ada saja problem kadang-kadang ya, namanya manusia, walaupun istri Nabi pasti ada kurang, sampai suatu saat istilahnya ya diserahkan sama Sayyidina Umar. Otomatis karena Sayyidina Umar sangat dekat dengan Nabi, marah sama ya apa kamu, tidak komentar ya. Dia banyak mendoa, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah, saya diapakan saya. Subhanallah, setelah beberapa hari Nabi dituruni ayat ya. Disuruh merujuk Sayyidah Hafsah, akhirnya diparani semua apa? Justru tambah harmonis. Nah, gimana? Itu ya.
Ini pelajaran Nabi kita seperti itu. Setiap dicaci maki apapun diam. Tapi Allah langsung membela. Ini diantaranya ya, orang-orang kafir akan berkata kamu bukan utusan, kamu bukan utusan ya, sehingga Nabi tenang. Oh, Allah sudah ngasih tahu. Katakan kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukup Allah yang menjadi biar kalian ya ngecek saya, ya mencaci maki saya. Kalau Allah saksi saya adalah utusan Allah, cukup sudah ya. Karena yang menyelamatkan Allah, yang nolong Allah, yang bisa apa saja hanya Allah ya, selain Allah tidak bisa apa-apa. Wa man indahu ilmul kitab, dan termasuk yang menjadi saksi siapa yang baginya atau mempunyai ilmu atau pengetahuan tentang kitab ya, yaitu orang-orang mukmin dan orang Yahudi dan Nasrani yang mengamalkan kitab Taurat dan kitab Injil. Itu membenarkan Nabi, seperti kalau orang Yahudi yang jujur ya, Abdullah bin Salam, walaupun umumnya orang-orang itu mencaci maki Nabi, ejek musuh Nabi, tapi diantara mereka karena mengamalkan kitab Taurat aslinya beriman. Abdullah bin Salam itu ulama Yahudi yang ahli kitab Tauratnya, membenarkan karena tidak ada hasud, tidak ada penyakit hati, sehingga ketika Nabi utus mengimani sesuai dengan isinya kitab Taurat. Begitu Raja Najasyi itu orang Nasrani ya, karena mengamalkan kitabnya Injilnya yang asli. Ketika Nabi diutus tahu dengan itu Nabi Muhammad beriman, bahkan sholat ghaib pertama kali Nabi nyolati jenazahnya Raja Najasyi itu yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, betul-betul utusan Allah. Sudah, jadi makanya kalau ada orang itu ya tidak mengimani Nabi atau meragukan akan diutusnya Nabi, yaitu orang yang sesat, orang yang tertutup hatinya ya. Itu mudah-mudahan dengan ayat ini kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semakin mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk orang-orang yang diagungkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terus ganti surat Ibrahim ya. Surat ini dinamakan Ibrahim karena banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim ya. Nah, tapi tetap Quran diturunkan tetap memuji Nabi, memuliakan Nabi, menjunjung tinggi Nabi kita ya. Walaupun nanti ada kisah Nabi yang lain, tapi tetap itu dalam rangka menghibur hati Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini huruf-huruf yang menjadi permulaan surat. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Shad, Hamim, Toha, Yasin. Ini luar biasa. Ini dikandungi rahasia yang luar biasa, saking tidak ditampakkan, tapi tidak ditunjukkan apa maksudnya. Itu rahasia Allah, tapi di situ ada keajaiban. Banyak orang-orang yang dikasih tahu itu dijadikan doa-doa ya. Banyak wirid-wirid ya dari ulama-ulama yang besar itu pakai kata-kata ini, ya insot, alif lam mim sod, hamim toha, itu disebutkan dalam doa-doa itu. Maka banyak dibuat permulaan surat Alif Lam Ra. Dalam tafsir semua ya, ditafsiri Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Hanya Allah yang mengetahui maksud ucapan itu. Hanya Allah. Itu termasuk salah satu mukjizat Al-Qur'an. Tidak ada selain Quran yang ucapan seperti itu. Kitabun anzalnahu ilaika, ya, mengandung hadza, ini adalah kitab, yaitu Quran. Anzalnahu, yang kami turunkan ya, ilaika kepada engkau Muhammad. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan, yaitu kegelapan kufur, kegelapan syirik, kegelapan maksiat ya, kezaliman itu gelap,
Jadi kufur, syirik, kezaliman, kemaksiatan itu gelap, membuat hati gelap. Itu Nabi diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan itu ya. Kepada apa? Ilan nur, kepada cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ketaatan, cahaya akhlak yang mulia. Itu apa? Ya, yang tadinya masyarakat itu kafir, musyrik, zalim, apa? Pecat jahiliyah, ya jahiliyah. Ya, kehidupannya sudah tidak ada moral sama sekali. Tapi berkat diutusnya Nabi Muhammad SAW, berkat diturunkannya kitab suci Al-Quran, langsung berubah total manusia itu. Ya, langsung berubah menjadi umat terbaik, dipuji oleh Allah berkat Al-Quran ini. Ya. Yang tadinya jahiliyah, betapa rusaknya ya. Orang-orang jahiliyah itu tidak kenal Allah ya. Jadi sampai menuhankan patung-patung, bukan patung. Mereka hidupnya seperti hewan sudah. Siapa yang kuat itu yang menguasai. Punya adat kebiasaan yang jelek, suka membunuh anak perempuan, bangga dengan membunuh anak perempuan, lahir perempuan langsung dibunuh. Mereka kalau judi tidak hanya pakai uang, tapi yang dipakai tombak itu istrinya, rumahnya, macam-macam begitu. Minuman keras tidak hanya botolan, tapi ya, kolam-kolam minuman keras. Bos sudah bejat luar biasa. Tapi berkat Nabi Muhammad SAW ya, dengan Al-Quran ya, yang dibacakan berubah menjadi khairu ummatin ya, sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Muhammad sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia. Jadi dibanding dari mulai zamannya umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi semua Nabi itu ya, yang paling baik, yang paling ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak lain adalah berkat Al-Quran dan berkat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan wa antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian umat Muhammad telah menyempurnakan 70 umat. Jadi sebelumnya ada 70 umat ini, umat ini, umat ini. Tapi kata Nabi, wa antum khairuha, kalian yang paling baik, wa akramuha 'ala Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah. Ini makanya nikmat terbesar setelah iman ya. Nikmat terbesar setelah nikmat iman adalah nikmat kita dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu berkat kemuliaan Nabi, berkat Tuhan kita mendapatkan kemuliaan ya. Sampai-sampai surga itu diharamkan dimasuki umat-umat sebelum dimasuki oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal hidupnya paling akhir, umurnya paling pendek, tapi besok masuk surganya pertama kali sebelum umat yang lain. Itu berkat Nabi kita Muhammad SAW. Itu maknanya kami menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad untuk engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kufur, kegelapan syirik, kegelapan maksiat ya, kegelapan akhlak yang ya jelek, dikeluarkan menjadi orang mukmin, menjadi orang yang berakhlakul karimah, menjadi orang yang taat ibadah. Itu cahaya namanya, cahaya iman, cahaya akhlak yang mulia, cahaya ketaatan. Jadi itu sebenarnya nampak ya, hanya tidak ditampakkan di dunia ya. Jadi amal-amal ketaatan seperti pahala, ibadah, ngaji, amal soleh itu bercahaya. Sholat itu cahaya, hanya saja tidak nampak sekarang. Nampaknya ketika orang mati di kuburan baru nampak. Jadi di kuburan itu tidak butuh cahaya lampu seperti ini, cahaya matahari. Nah, yang akan menerangi cahaya iman dan amal soleh. Jadi semakin sempurna iman, semakin padam kuburan itu. Ya, cuma tidak bisa dianu dengan akal, tidak bisa, seperti roh itu loh. Kita semua orang yakin ada roh, tapi mana? Ya, nanti kehidupan di kuburan persis seperti itu. Jadi walaupun kuburan itu sempit, gelap, tapi bagi orang mukmin padam.
lebih padang daripada dunia, lebih indah daripada rumah dunia yang paling indah, dan wujudnya amal-amal soleh yang dilakukan itu lebih menyenangkan daripada ditunggu ya anak, istri, apa ya, itu. Cuma tidak nampak sekarang, nampaknya ketika orang mati baru ya. Justru sesuatu yang dibanggakan oleh manusia, dunia, keindahan, ternyata mati tidak ada apa-apanya sama sekali, hilang. Jadi sesuatu yang nampak hilang ketika mati, sesuatu yang tidak nampak justru nampak. Ya, makanya umumnya orang tertipu ya, tidak percaya karena tidak kelihatan pahala, sehingga tidak tertarik sama pahala. Ketika mati baru waktu ternyata dunia tidak ada apa-apa, ternyata apa? Ya, tapi sudah apa? Terlambat ya, percaya setelah mati ya. Kita diharapkan apa ya, ketika kita hidup itu sudah yakin bahwa amal soleh itu akan memberikan cahaya di kuburan, cahaya di hari kiamat, cahaya di akhirat. Surga itu isinya cahaya semua, tidak ada gelap sedikit pun, tidak ada. Tidak ada bedanya siang malam, tidak ada siang malam. Karena padangnya bukan padang matahari, tidak ada matahari besok di akhirat. Bukan padangnya lampu, bukan. Ya, padangnya iman. Makanya tidak ada apa? Ya, ongkop, tidak ada apa? Tidak apa, panas, tapi padang. Sebagaimana di neraka gelap gulita, semua gelap. Satu titik pun tidak ada cahaya. Karena ya isinya orang-orang kafir itu gelapnya. Selama tidak ada iman ya tempatnya di neraka gelap, tapi isinya api yang maksimal panasnya tapi gelap gulita. Nah, semakin sempurna imannya semakin padang cahaya besok di kuburan atau di hari kiamat, di akhirat demikian. Itu maknanya Nabi ya diutus untuk ya, dituruni Quran untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bi'izni Rabbihim, semua itu dengan izin Tuhan ya. Artinya walaupun Nabi kita membacakan Quran nasihati, kalau tidak ada izin Allah tidak bisa, tetap kembali kepada Allah. Buktinya semua Nabi Rasul kepingin umatnya semua apa? Jadi orang mukmin ya. Begitu Nabi kita Muhammad SAW kepingin itu, tapi ya beliau dakwah di Mekah itu asalnya apa? 13 tahun itu ya hanya beberapa gelintir orang yang mau iman, sampai Nabi diusir, sampai Nabi hijrah ya. Ya itu. Tapi pada saat setelah Nabi hijrah ke Madinah 8 tahun kemudian beliau datang ke Mekah. Subhanallah, melihat keajaiban itu. Ya, manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, tanpa diperangi, tanpa dipaksa. Itu loh namanya bahwa yang menghendaki hidayah itu Allah ya. Ini maknanya dengan izin Allah, semua dengan izin Allah ya. Orang bisa baik, orang bisa taat itu ya, ya itu hakikatnya ya, syariatnya ya, dengan ya kalau dulu Nabi, kalau sekarang dengan nasihat ulama, dengan kita hadir di majelis taklim, itu apa syariatnya. Akhirnya Allah ngasih hidayah gitu, tetap yang ngasih hidayah Allah ya, bukan guru, bukan ya, tapi Allah. Cuma syariatnya melalui ngaji, melalui mendengarkan nasihat, melalui mendengarkan Al-Quran. Udah, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hakim, ila siratil azizil hamid, ke jalan atau menuju jalan Allah. Al-Aziz itu jalannya Allah yang maha perkasa. Al-Aziz itu di sini maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha menang. Al-Aziz itu maknanya dalam tafsir-tafsir la yaghlibu ahadun, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Seluruh makhluk menghendaki sesuatu, dibuat ini aja, tapi Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Itu maknanya Allah Al-Aziz. Allah maha perkasa, menang. Seluruh makhluk tidak menghendaki, ojo sampai terjadi, jangan sampai ini. Kalau Allah tetap, kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Itu makna Al-Aziz. Makanya kita orang mukmin pasti merendah, tidak pernah mengandalkan apapun dan siapapun selain Allah. Sebab selain Allah tidak bisa apa-apa. Seluruh makhluk mau jaga kita, nolong kita, kalau Allah tidak nolong tidak akan bisa. Seluruh makhluk ya mau membahayakan kita, seluruh makhluk.
Kalau Allah menyelamatkan, tidak akan kena bahaya. Itu harus ada di hati kita. Itu apa? Maknanya Al-Aziz. Di samping Allah itu Al-Aziz, maha menang, tidak bisa dikalahkan oleh makhluk. Al-Hamid, lagi maha terpuji. Artinya Allah tidak mungkin salah dalam menciptakan itu. Apapun yang ada ciptaan Allah, tidak mungkin Allah itu ya dicaci. Kenapa kok tidak mungkin? Pasti terpuji. Artinya pasti ada hikmah. Berarti apapun yang ada ini yang menciptakan pasti ada hikmahnya, ada hikmahnya, ada hikmah. Termasuk kejadian apapun yang terjadi di alam ini Allah yang menghendaki. Dan tidak ada istilah Allah itu dicaci. Kenapa kok saya ini? Tidak ada. Tetap Allah itu terpuji. Ya, sebab tidak mungkin Allah itu salah dalam menghendaki. Pasti ada hikmah. Mungkin sesuatu yang tidak dicocoki manusia, mungkin menurut Allah justru yang baik itu hanya tidak ditampakkan sekarang. Orang sakit, mungkin semua orang tidak senang ya. Tapi yang ngasih sakit Allah, ya Allah tidak salah. Justru dengan dikasih sakit, kalau orang itu sabar itu justru dosanya dibersihkan, justru derajatnya ditambah, pahalanya tidak diberi batasan. Mungkin orang ibadah 10 tahun kalah dengan dikasih sakit, kamu sakit tapi sabar. Yang penting sabar ridho, gitu kan? Kalau sakit atau mungkin kena cobaan apa, tidak sabar, ngerusulotok sambat, ya tidak dapat apa-apa. Nah, jadi sebenarnya apapun yang Allah, yang pasti Allah sayang. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, tidak mungkin Allah salah. Itu maknanya Allah Al-Hamid atau Al-Hakim, maha bijaksana. Maka orang mukmin ya karena yakin bahwa Allah itu adalah Al-Hamid, maha terpuji, ya tetap ya husnudzon. Ada apapun tetap pasti Allah menghendaki yang terbaik. Pasti Allah menghendaki yang, pasti ada hikmahnya. Seperti itu orang mukmin. Ya. Dan itu ibadah. Amal yang paling afdal itu kata Nabi husnudzon pada Allah. Kan pasti Allah tidak salah. Pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Sehingga tidak pernah dia kok ngini yo. Kenapa kok begini dok saya? Kenapa? Nah itu namanya suudzon. Dosa terbesar suudzon pada Allah. Orang ngerusulo sambat itu apa? Ya, seolah-olah Allah salah menghendaki sesuatu, padahal Allah tidak mungkin salah. Ya. Itu sudah. Jadi makanya Quran itu apa, disebut dalam ayat lain An-Nur. Sampai Nabi juga disebut Nur ya. Ya. Al-Quran juga Nur ya. Nur ya. Makanya apa dalam hadis Nabi, nawwiru manazilakum bisolah wa tilawatil Quran. Sinari rumah-rumah kalian dengan cahaya solat dan baca Quran. Jadi rumah itu akan bercahaya ketika sering dipakai solat. Tapi bukan solat wajib ya. Solat wajib dianjurkan di masjid atau di solat. Kalau solat-solat sunnah itu yang paling baik apa? Di rumah. Karena itu akan memberi cahaya di rumah. Bukan cahaya lampu, cahaya yang tidak nampak, ya. Artinya orang kadang-kadang banyak rumahnya lampunya padam tapi tidak kerasan, sumpek di rumah. Itu berarti tidak ada cahaya ibadah. Kadang-kadang orang lampunya redup tapi kerasan, sejuk. Orang kadang-kadang kerasan. Itu apa? Berarti ada cahaya yang tidak nampak. Itu kata Nabi, nawwiru manazirakum, sinari rumah kalian bisolah dengan sholat sunnah. Ya, wa tilawatul Quran dan baca Quran. Jadi benar-benar ya rumah itu kalau sering dibaca Quran itu ada cahaya. Tapi kita tidak lihat ya. Yang lihat Allah. Yang lihat malaikat di langit itu, melihat di bumi persis seperti kita melihat ke langit, kadang-kadang ada bintang, ada percaya itu seperti itu di bumi. Yang nampak ya dari langit, yang padang itu pasti rumah itu dibuat baca Quran. Pasti banyak ibadah, itu nampak bercahaya. Ya itu dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-bait idza quri'a fil Qur'an hadarathul malaikah wa tanakkabat anhu syayatin wa wattasa'a ala ahli wa kathura khairuh wa qalla syarruh. Kata Nabi, rumah itu kalau banyak dibacakan Quran, karena Quran itu cahaya, bukan cahaya, maka didatangi malaikat kerasan, karena rumah itu padang bukan padang lampu ya, padangnya
baca Quran itu, kadang malaikat kerasan masuk. Dan ketika malaikat sudah masuk di rumah karena ada cahaya Quran, wa tanakabat anu syaitin, setan menjauh. Tidak mungkin ada satu tempat ya ada malaikat, harus tidak mungkin, mesti salah satu. Salah satu. Kalau sudah malaikat kerasan karena ada cahaya Quran, cahaya sholat, setan tidak mau mendekat. Terus watasa'alali, rumah yang dibacakan Quran, banyak dipakai ibadah di rumah itu menjadi terasa luas, jembar. Walaupun rumahnya tidak besar, tapi rasanya jembar, kerasan orang. Terus wakasura khairu, banyak kebaikannya, banyak kebaikan namanya barokah. Rumah itu barokah, pasti barokah. Keluarganya pasti barokah, anak-anaknya barokah. Wa qalla syarru, dan sedikit kejelekannya. Tapi kata Nabi kebalikannya, wal bait idza lam yuqra fil Quran, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya, apalagi orangnya malas sholatnya, ya, hanya rumahnya indah. Kadang-kadang orang sekarang saking kepinginnya bahagia, tentrem, itu rumahnya seperti ya, istana, ada lapangannya, ada kolam renangnya, ada ya, taman-tamannya, seperti itu. Kadang-kadang orang kepingin bahagia, tapi tetap selama tidak ada cahaya ibadah, cahaya baca Quran, tetap tidak akan kerasan. Hanya itu rumah-rumah penghuninya tidak ada, orangnya kepingin ya dari hiburan sana, ya. Kadang-kadang baru masuk rumah sumpah, ya. Nah, itu ya, jadi yang buat orang kerasan itu bukan ya, rumah mewah, bukan padangnya lampu, bukan, tapi cahaya ibadah, cahaya Quran itu, ya. Itu kata Nabi, rumah apabila tidak dibacakan Quran di dalamnya, apalagi hanya isinya suara HP yang tidak baik, suara TV itu menjadi didatangi setan kerasan di situ. Kalau setan tugasnya merusak, setan mesti ngerusak, ya. Membuat kekacauan, membuat permusuhan, ya. Melihat istrinya benci, melihat anaknya benci, begitu apa? Setan. Terus malaikat menjauh, tidak mungkin ketika sudah ada setan, malaikat tidak mau masuk, ya. Terus terasa sempit rumah itu, dan ya banyak kejelekannya. Itu kembali ayat yang kita baca sampai ayat 1 saja. Al-Quran diturunkan untuk memberi mengeluarkan manusia dari gelap-gelapnya hati itu supaya hilang dan masuk cahaya iman, cahaya hidayah, cahaya ketentraman hati, itu Quran, ya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan berkat ayat yang kita baca, kita dibersihkan hati kita dari segala kegelapan-kegelapan, dari kotoran-kotoran dosa, sehingga kita semakin hari semakin tentram hidup kita, semakin bahagia baik di dunia maupun besok di akhirat, juga keluarga dan anak-anak turun kita. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.